Banten bukan hanya tempat jalur pantai yang mempesona atau industri yang tumbuh pesat. Lebih dari itu, Banten adalah khazanah warisan budaya yang tak ternilai. Dari jejak kejayaan Kesultanan Banten di Kota Lama, filosofi masyarakat Baduy yang menyatu dengan alam, hingga keberanian spektakuler dari seni debus. Ini semua adalah identitas kita. Namun, di era yang terus berubah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga warisan ini agar tidak sekedar menjadi catatan sejarah, tetapi justru menjadi mesin penggerak ekonomi masa kini dan nanti. Jawabannya terletak pada ekonomi kreatif. Bayangkan kain batik Banten dengan motif khas peninggalan Sultan bukan hanya untuk dilihat di museum, tapi bisa menjadi fashion item yang mendunia. Tenun Baduy yang syarat makna bisa menghiasi rumah-rumah modern. Sate bandeng dan emping melinjo bukan sekadar hidangan keluarga, tapi bisa menjadi oleh-oleh premium yang dicari-cari. Data membuktikan 34 UMKM Banten di FEKDI 2024 berhasil meraup penjualan hampir 10 miliar rupiah. Ini adalah bukti nyata bahwa warisan budaya memiliki nilai ekonomi yang sangat kuat. Namun, jalan menuju sana tidaklah mulus. Kita masih menghadapi banyak tantangan. Banyak produk kerajinan kita yang masih dikemas secara tradisional, kurang inovatif, dan sulit menembus pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran juga masih terbatas. Belum lagi soal keterbatasan modal dan kemampuan manajemen usaha di kalangan pelaku UMKM. Jika dibiarkan, potensi besar itu bisa jadi tidak tergarap secara optimal. Langkah apa yang harus kita ambil? Pertama adalah pemberdayaan dan inovasi. Kita perlu memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada para pengrajin dan pelaku usaha. Bukan hanya tentang cara membuat, tetapi juga tentang desain yang kekinian, packaging yang menarik dan menjaga kualitas. Seorang pengrajin gerabah kesemen bisa didampingi untuk menciptakan produk baru yang fungsional dan estetik. Sesuai permintaan pasar modern, inovasi adalah kunci agar warisan lama tidak usang. Kedua adalah kolaborasi dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas harus duduk bersama. Pemerintah menciptakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, kampus membantu dengan penelitian dan pengembangan. Dan yang tak kalah penting, kita harus memanfaatkan teknologi. Media sosial, website, dan platform e-commerce adalah jembatan kita menjangkau pelanggan dari Sabang sampai Merauke, bahkan mancanegara. Sebuah video pendek yang kreatif tentang proses membatik bisa menjadi daya tarik yang powerful. Dampak dari semua upaya ini akan terasa sangat luas. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja baru, tetapi yang lebih mendalam adalah pelestarian budaya yang hidup dan bermakna. Ketika anak muda melihat bahwa melestarikan batik atau debus bisa menjadi profesi yang menjanjikan, maka warisan itu akan terus hidup. Tentu, kita harus menjaga keseimbangan agar komersialisasi tidak mengikis makna sakral dari budaya kita. Mari kita bersama-sama menjadikan warisan budaya Banten sebagai fondasi untuk membangun ekonomi yang kreatif, mandiri, dan berkelanjutan. Karena melestarikan budaya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua.